Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Julianti Sonlai dengan NIM 1901066009 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kimia dasar 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang gugus fungsi dari ester. Nah, perlu kita ketahui bersama pengertian dari ester itu sendiri. Ester diturunkan dari asam karboksilat. Sebuah asam karboksilat mengandung gugus COOH, dan pada sebuah ester hidrogen pada gugus ini digantikan dengan sebuah gugus hidrokarbon dari berbagai jenis. Gugus ini bisa berupa gugus alkil seperti metil atau etil. Senyawa tersebut merupakan turunan alkana yang disebut alkil alkanoat. Rumus dari ester itu sendiri bisa dilihat pada slide, itu ada tertera rumus umum dari ester. Nah, gugus OH dari gugus karboksil diganti oleh gugus OR aksen. Dalam ester, R dan R aksen dapat sama atau berbeda. Ester atau alkil alkanoat adalah senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi COO dan rumus umum CnH2NO2. Gugus fungsi. Sementara itu untuk gugus fungsi ester adalah COO atau jika ditulis dengan alkilnya RCOO R aksen. Tata nama ester. Nah, tata nama ester dibagi menjadi dua, yaitu tata nama trivial dan tata nama yupak. Tata nama trivial. Tata nama secara trivial pada ester memiliki aturan penamaan dengan pola nama alkil diikuti nama ester. Nah, berikut adalah contoh penamaan ester secara trivial. Yang pertama ada CH3COO CH3. Pada senyawa tersebut terdapat dua buah metil yang menempel pada gugus ester COO sehingga nama senyawanya adalah dimetil ester. Yang kedua CH3COO CH2 CH3. Pada senyawa tersebut terdapat metil dan etil yang menempel pada gugus ester COO sehingga nama senyawanya etil metil ester. Kemudian yang ketiga CH3CH2 CH2COO CH3. Pada senyawa tersebut terdapat propil dan metil yang menempel pada gugus fungsi ester COO sehingga nama senyawanya metil propil ester. Tata nama yupak. Nah, untuk memberi nama senyawa ester secara yupak mengikuti pola alkil alkanoat dengan aturan penentuan nama sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rantai atom C yang terikat langsung dengan gugus fungsi ester COO dan diberi nama dengan nama alkanoat. Yang kedua, menentukan rantai atom C yang bertindak sebagai alkil. Nah, agar lebih paham, mari kita simak contoh penamaan ester berikut berdasarkan aturan yupak. Di sini yang pertama ada CH3COO CH3. Pada senyawa tersebut rantai atom C yang terikat dengan gugus fungsi COO berjumlah 2 buah, sehingga namanya sementara alkil yang terdapat pada senyawa tersebut adalah CH3 yang berarti metil. Berdasarkan hal tersebut, maka nama senyawa tersebut adalah metil etanoat. Yang kedua, CH3, CH2, 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 COO, CH2, CH3. Pada senyawa tersebut, rantai atom C yang terikat langsung dengan gugus ester COO berjumlah 5 buah atom, sehingga namanya sementara itu alkil yang terikat adalah CH2, CH3 yang berarti etil. Berdasarkan hal tersebut, maka nama senyawanya adalah etil pentanoat. Tata nama ester. Masih tentang tata nama ester. Nah, di sini untuk penamaannya yang pertama, rantai utama atau induk adalah rantai terpanjang yang mengikat gugus karboksilat COOR. Kemudian yang kedua, rantai terpendek disebut dengan gugus alkil R. Kemudian yang ketiga, gugus karboksilat selalu mendapat nomor atau posisi terendah pada rantai utama. Nah, bisa dilihat penomeran yang salah dan penomeran yang benar pada gambar yang tertera pada slide. Dan yang keempat, jika tidak terdapat cabang pada rantai utama atau pada gugus alkil R, rumus tata nama ester yang digunakan adalah alkil rantai utama. Kemudian yang kelima, jika terdapat cabang atau alkil pada rantai utama, maka rumus tata nama ester yang digunakan adalah alkil posisi cabang nama cabang rantai utama. Yang keenam, jika terdapat cabang atau alkil pada rantai utama dan gugus alkil R, maka rumus tata nama ester yang digunakan adalah posisi cabang, nama cabang, alkil posisi cabang, nama cabang, rantai induk.
Nah, bisa dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Untuk keterangannya, yang berwarna merah adalah rantai terpendek atau gugus alkil, kemudian yang berwarna biru adalah rantai terpanjang atau utama atau yang disebut alkanoat. Nah, kegunaan dari senyawa ester itu sendiri adalah yang pertama, sebagai pemberi aroma pada makanan dan minuman. Contohnya aroma apel. Di situ ada metil butirat, kemudian aroma pisang, amil asetat, dan aroma nanas ada etil butirat. Yang kedua, digunakan untuk cat atau pelapis mobil dan mebel. Contohnya beeswax, campuran ester seperti C2H51CO, C3OH61, dan Jornaba wax. Kemudian yang ketiga, terdapat pada makanan kita berupa lemak dan minyak yang merupakan ester penting. Yang keempat, ester-ester seperti aspirin dan metil salisilat digunakan dalam pengobatan sebagai analgesik dan anti peradangan. Metisalisilat juga disebut minyak wintergen, merupakan bahan utama rasa atau bau wintergen. Etil asetat digunakan sebagai penghapus cat kuku atau putih. Kemudian yang kelima sebagai bahan untuk membuat sabun, dan yang terakhir sebagai bahan untuk membuat mentega. Nah, kita masuk dalam reaksi-reaksi dari ester. Di situ yang pertama ada reaksi hidrolisis ester. Ester dapat bereaksi dengan air atau terhidrolisis membentuk senyawa asam karboksilat atau asam alkanoat dan alkohol alkanol. Secara hidrolisis merupakan reaksi kebalikan dari reaksi ester verifikasi. Contoh reaksi hidrolisis etil asetat dengan air menghasilkan asam asetat dan etanol. Nah, bisa dilihat contohnya pada gambar di slide. Kemudian reaksi yang kedua ada reaksi ester dengan amonia. Nah, reaksi ester dengan amonia menghasilkan amida dan alkohol. Kemudian transesterifikasi. Nah, ester dapat melakukan transesterifikasi dengan alkohol sehingga menghasilkan ester yang berbeda. Hasil samping diperoleh adalah alkohol. Bisa dilihat pada gambar reaksi di bawah. Kemudian berikutnya ada reaksi ester dengan pereaksi Grignard. Ester bereaksi dengan pereaksi Grignard membentuk keton. Pereaksi Grignard dapat dibuat dengan cara mereaksikan haloalkana dengan logam magnesium. Reaksi reduksi ester. Reduksi ester dengan katalis tembaga 2, oksida, dan tembaga 3 kromat menghasilkan alkohol primer. Gambarnya tertera pada slide, di situ terdapat reaksinya. Reaksi ester dengan basa. Ester dapat bereaksi dengan basa membentuk garam alkanoat dan alkohol. Salah satu jenis ester yang penting adalah trigliserida atau lebih dikenal sebagai lemak dan minyak. Apabila trigliserida bereaksi dengan basa, maka diperoleh garam alkanoat yang tak lain adalah sabun. Reaksinya disebut sebagai reaksi penyabunan atau saponifikasi. Nah, demikian video singkat yang dapat saya bagikan tentang gugus fungsi ester. Sekian dan terima kasih.